nama Abah Ndoy Hidayat Matak. Sekarang Jampang ini ada Simpai Pajampangan. Silat itu artinya, karena bahasa silat ada bahasa Arab silatun. Ini sekarang kita orang Islam. Kalau nggak dibela sama kita, siapa yang mau bela? Karena ada berkaitannya dengan Prabu Kian Santang. Pertama berdiri Abah pertama berguru dari Munding Laya. Munding Laya. Ya. Lahirnya nama Balungmus itu terlahir karena ada sejarahnya dari dulu gitu. Kalau misalkan silat itu berhubungan dengan ya mungkin kayak kegoiban. Anak desa Bisa apa? salam merudak desa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Anak Desa Bisa Apa? Oke, bareng gua Aak, Kanci. gue Denny. Salam barudak desa. Salam. Oke, kawan-kawan semua. Jadi begini ya. Indonesia itu adalah negara yang sangat besar. Benar. Apalagi geografisnya gitu ya. Dari mulai geografisnya itu luas sekali, dari beberapa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas sekali gitu, dari daerah-daerahnya banyak sekali gitu. Nah, dengan latar belakang yang negara geografis yang besar seperti ini tuh benar terjadi adanya ciri khas daerah tertentu. Iya, budaya. Dari mulai budaya, terus juga sosial, terus juga kayak bahasanya, terus juga mungkin ekonomi kreatifnya ini pasti itu berbeda. Nah, di era sekarang ini tuh adalah era globalisasi yang sangat pesat, dunia digital. Digitalnya sangat sangat banget pesat, ya pesat perkembangannya. sekali. Terkadang kita akui apa ya, budaya Indonesia itu sangat beragam dan juga tingkat popularitasnya itu sangat tinggi dan juga pesat juga untuk turun. Iya. Pesat juga untuk turun. Kenapa begitu? Karena memang negara Indonesia kita akui pada awalnya dengan era globalisasi ini tuh apa ya, kehidupan asing ini tuh udah mulai merajalela dan bahkan dikatakan dengan penjajahan zaman sekarang. Iya, jadi ada semacam transformasi dan transfer kayak gaya hidup, budaya gitu, segala dan macam budaya. tuh mulai banyak aksesnya dari Ya. digitalisasi. Nah, dengan terlebih dari itu ya apa ya, dari sekarang itu budaya itu malah semakin merosot. Ya. Karena ya itu Bisa jadi budaya lokal ya. Budaya lokal itu merosot ya karena budaya-budaya asing itu mulai Cepat apa ya, masuknya, cepat udah mulai masuk ke Dan kita gitu. budaya kita malah jadi tersingkir Ah, kan ya. tapi Pak? tidak kita bisa pungkiri bahwa memang era globalisasi ini tidak bisa kita tolak mentah-mentah. Benar. Tapi kita harus juga mengikutinya karena ketika tidak dengan diikuti itu kita bakalan ketinggalan zaman dan juga tidak akan bisa berkembang gitu ya. Tidak bisa berkembang. Tapi bagaimana dengan problematika yang ada tadi, budaya kita itu sangat besar tapi juga sangat pesat untuk turunnya. Kita harus mengkorelasikan budaya dan juga era Perkembangan teknologinya. Nah, sekarang kita mulai tadi kan general banget lah. Kita mulai mengkerucutkan. Kita daerah kita tuh Jampang Kulon ya. Iya. Jampang Kulon yang dimana memiliki budaya dan karakteristik cirinya gitu ya, sendiri gitu. Setuju. Menurut kalian Jampang itu budayanya kayak gimana? Berbicara tentang budaya Jampang ini ya. Ya. Kalau dibilang budaya sangat ini ya, apa ya? Dilihat dari sejarahnya tuh gitu. Bagi mereka yang tahu sejarah tentang Jampang gitu, tentang daerah Sukabumi, tentang Pakidulan gitu. Ya. Itu sangat apa ya? Sangat kaya itu. Selain dari materialistik yang ada di geografis kita gitu. Tapi budaya lokalnya tuh budaya masyarakat, budaya cukup inilah. Cukup banyak gitu. Bahkan eksistensinya tuh nggak kalah sama budaya tetangga atau budaya yang di luar. Iya. Jampang tuh makanya kenapa Jampang dikenal di luar tuh, wah Jampang tuh Ya terasa wah gitu Jampang. Ya. Karena emang bener budaya kita emang bagus sih. Iya, tapi terlebih itu kan karena zaman sekarang benar gitu. Jampang juga
kemerosotannya itu ada. Iya. Kita perlu sadari Jampang itu kaya akan budaya, dari mulai kayak apa ya, budaya musik, terus peninggalan nenek moyangnya, terus juga dengan sejarah-sejarah yang bukan bereloka, apa sih, perbandingan itu ya kayak gitulah pokoknya, kayak pepatah simbol-simbol kayak sejarah-sejarah siloka itu, maksudnya siloka itu ada juga gitu. Nah sekarang kita ada di di pos pandangan hidup, ngopi, Ngobrolin pandangan hidup, yang dimana kita mengundang guest star kita itu adalah, di samping kita berdua di sini bakalan kita kenalkan untuk barudak desa yang terutama yang bisa mengawali arahan hidup melalui budaya. Ya, yang mewakilinya juga, yang mewakili dari sisi habit yang mereka kembangkan dari sejak mungkin entah dari kecil atau mungkin baru mulai dengan titel budaya gitu. Oke, kita langsung aja sambut guest kita. Ada Kang Ehan, terus juga abahnya nanti bakalan mengenalkan diri. Silahkan langsung aja. Buat Kang Ehan, boleh dikenalkan dari nama, terus juga hobi, terus kayak cita-cita tuh. Cita dari kecil apa dulu? Boleh lah gitu. Sok Kang Ehan boleh. Nama. Iya, nama. Mau sambil gini boleh? Bebas. Ekspresi Arek ku bahasa Sunda teu naon. Iya. Santai ke, maksudnya bebas kita bakalan. Bebas. Bahasa Sunda. Tepangkeun cenah. Assalamualaikum, Abdi Dani. Biasanya sesepuh geula mana? Awalan sepuh cenah. Semangat ku abah heula. Abah di tepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama abah Ndoy Hidayat, Kampung Warung Tagog, Desa Nagraksari, Kecamatan Jampang Kulon. Kakak ya, Pak. Hobi abah dari kecil sampai sekarang ini hobi itu seni. Iya, seni, terutama seni bela diri. Ya. Bapak Mi ieu Abdi. Sok. Ieu mah punten. Mohon sok. Mami Yuswa. Yuswa mah engal kene. Engal kene sama Biasa nongkrong Itu namanya 74 itu dan namanya udah kita gitu namanya 74 gitu. masih kena gagah gitu. Biasa ngajar bela diri deh. Ya, ayeuna kan di usia yang sekarang tapi masih bergelut di bidang ini gitu. Memegang Masih mau mengajak orang, masih mau mengajarkan anak-anaknya sehingga sampai detik ini punya anak buahnya yang di samping. Ayo, Kang Ehan. Ke abahnya. Das Bang. Perkenalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya biasanya orang manggilnya tuh Ehan. Nama aslinya Royhan Akbar. Alamatnya di Desa Bojomenteng, Kecamatan Jampang Kulon. Instagramnya apa? Boleh di-share? Main logan molong. Awis serap. Dikunci. Biasana sehari-hari sok apa gitu. Sekolah apa udah lulus? Lulusan tahun berapa? Angkatan 2000 berhaji. Dulu lah haji. 2021 baru ya Allah udah lupa. Angkatan Semanjak. 2021 semanjak. Ongko lah alih nyata. Kader. Pindah. Pindah. Oke. Biasa Cita-cita kita ngaji dari dulu apa? Cita-cita dari kecil. Cita-cita waktu kecil tuh dari dokter. Pasti anak kecil dulu gitu. Kita anak kecil gitu. Dokter. Terus Cuman setelah tahu kehidupan,
Ya, cita-cita tuh jadi hilang. Berat ya, udah rada di nepergem. Orang hirup, seri, ngarokok, ngopi. Dahar Dahar macam itu dahar ya. Sekali-kali. Kali ya, Pak. Oh gitu. Jadi sekarang cita-citanya itu penting, hidup, dahar, rokok, ngopi. Ayo hobi-hobi. Han. Hobi ya. Oh, Hobi. loba hobi ini. Tahun Bang? Ya, sekarang buat hobi tuh ya di seni gitu. Seni. Bela diri ya? Di seni. Apa bisa di musik juga atau misalnya suka di bagian musiknya tradisional kan? Ya, salit boleh. Salit. Tapi sekarang mah di seni bela diri sama Bang. Oke. Tenang. Keluarin aja ngobrol nah. Oke guys, jadi kedua gue star kita kali ini tuh ada Abah tadi, Abah Endoy dan juga Kang Ehan ini tuh adalah perwakilan dari Padepokan Putra Nagara. Apa Padepokan? Balung Musi. Nah, Balung Musik. Balung Musik cenanya. Padepokannya itu. Padepokannya itu. Terus punya YouTube channel juga kan ya. YouTube channelnya Putra Negara. Itu apa ya? Balung Musik sama Putra Nagara itu apa maksudnya? Jadi nama Putra Nagara tuh kita ngambil dari sejarahnya Padepokan. Oh, Hmm. sejarah Padepokan. sejarah nih. Iya. Dikarenakan lahirnya nama Balung Musi itu terlahir karena ada sejarahnya dari dulu gitu kan. Sejarah apa? Apa nih sejarahnya? Yang gua apa? Sejarah Balung Musik teh. Balung Musi. Ayeuna sejarah Balung Musinya. Pertama berdiri Abah pertama berguru dari Munding Laya. Munding Laya. Ya dikasih nama rata Munding Laya 2. Berjalan Munding Laya 2 sampai bertanding ibingnya tahun 97-98 dapat juara umum. Itu Munding Laya. Munding Satu, Laya dua. itu Munding Laya 2 Dua. tuh Abang yang pegang dikasih deh. yang dipegang. Udah begitu ya dikasih nama Ya. karena ngambilnya Munding Laya yaitu Balung Wesi, ngambil dari tusuk tulangnya Munding Laya. Nah, kayak Ari Munding Laya teh apa bah? Maksudnya itu yang orang lain ciptakan kah ataukah guru Abah itu yang pertama membuat nama Munding Laya teh? Asal-usul. Karena begini asal usulnya Munding Laya karena ada berkaitannya dengan Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang. Ya. Ini mata. Nah, Terus gimana? ya. Prabu Kian Santang karena kalau di mana tempat Prabu Kian Santang namanya lain. Oke, Jadi kalau misalkan tempat itu namanya bukan Bukan Prabu Prabu Kian Santang. Jadi Sekarang lari Jampang ya Munding Laya. oke. Ke Cirebon Rahmatullah Ke Cirebon. itu. Tapi di Jampang mah Munding Laya. Ya. Terus Tuh, bikin pada begitu Pokan. aja. betul. Paham nggak? Paham ya? Paham puasanya. Tapi Jadi dari sosok nama sebetulnya. Ya, nanti juga pasti ada nantilah ya Kalau perkembangan untuk ke depan. cerita dari apa ya dari tadi Munding Laya Iya. 2 gentik ke Balung Wesi itu. Balung Wesi. Kita nggak tahu apa ya nama Balung Wesi itu apa sih gitu. Arti nama. Arti nama Balung Wesi itu karena sosoknya para Yuri dulu, Ya. Apa? Yuri. Yuri pertandingan, Juri. panitia juri Iya. pertandingan nggak ada lagi yang nama yang harus dimasukin karena Balung Wesi. gimana lah? Kenapa sosoknya Balung Wesi? Karena ngambilnya dari tulangnya Munding itu. Balung. Oh. Balung. Ya, balung ya kalau. Wesi itu apa wesi? Besi itu besi untuk kekuatan pegangannya. Matak logonya itu lihat aja di belakangnya. Di belakang ada. Oh, ini ya. Balung Wesi PPSE. Oh Iya. Oke. Jadi balung itu arti dari
apa ya, bukan sinonim dari si Munding Laya itu. Ya, iya, dari Munding Laya, iya itu. Besi itu besi yang diartikan di mana sekarang kalau bisa analogikan kekuatan kaki ya maksudnya Iya. kita itu. gitu ya, tulangnya gitu, tulangnya. tulangnya gitu mungkin ya. Oke, itu sejarahnya. Tahun berapa? Itu Tahun berapa? pertama dulu kan pertama buka Abah tahun 80. Tahun 80. Pas umur 80. berapa tuh tahun 80? Masih ABG ya, Bang? Masih lagi seger-segernya. Segar-segarnya. Itu. Abah berguru juga berarti ya? Lah iya. Iya Mas Ayam maksudnya bergurunya kemana sampai berani di sini gitu. Yang jalannya ini nggak jauh guru Abah yang dijalanin sekarang di Cibarusa, Yeyet Sumpurna itu Pak Yeyet di Cibarusa nggak ada lagi itu Abah yang dijalanin sekarang ini. Kalau guru di Bapak banyak kali guru mah gitu. Apa gini, kalau dulu apa bahasanya selain popularitasnya lah ya, popularitas untuk kesenian bela diri gimana dulu pas di zaman dulu pas zamanan Abah, apakah sangat apa ya, sangat populer gitu kan? Upami zaman ayeuna namanya jarang ya, jarang gitu anak muda zaman ayeuna tos hampir hilang, dikenalkan gitu ya gitu. Pas zamanan Abah gimana tuh? Karena kapungkur mah zaman Abah teu aya deui kesenian Sunda, iwat pencak silat, reog, kacapi suling. Nah, waktu harita itu. Nya terus manda condongna Abah ka pencak silat karena aya bela dirina. Da eta anu disieun bela diri. Matak berjuangan dari pencaksilat dugi ka ayeuna isa Abah masih keneh kiat mah ya lanjutlah gitu. Jadi eksistensinya emang agak besar dulu Gitu. Waktu zaman dulu karena Tapi ada waktu cuma ada 3 itu tadi. zamanan kita juga waktu SD masih populer ya pencaksilat. Iya. Masih populer bahkan Masih angkatan kita loh waktu SD tapi iya bahkan gua dulu waktu Ikutan SD, eksekulernya. SD SMP itu juara 1 di sini dulu. Iya, ini Pelabuhan. Terus kemarin pas lulus SMA ke Abah sini Oh, gitu. iya. Pernah latihan sampai Iya, malam pernah Jumat diajarin. jam 1 tapi nggak lulus, harus berangkat Bandung gitu dulu tuh. Jadi emang apa ya, pencak silat itu kalau menurut gua gitu punya ruhnya, iya. ya. punya nyawa sendiri gitu. Bahkan kayak apa ya, perlu untuk mengosongkan dulu badan, terus kayak ada ritual atau kayak meditasi mungkin ya zaman sekarang tuh gitu. Kayak meditasi zaman sekarang mah kayak gitu. Benar nggak, Bang? Iya. Itu sejarahnya kenapa gitu? Silat itu harus kayak gitu, harus ritual dulu, kayak membersihkan dulu badan itu kenapa, Bang? Karena apa ya? Jadi lamun upang disilatnya, disilat. Kalau lamun kotor tetap Dedep. tetap kedah dibersihkan. Jadi maksudnya gimana? Dampaknya apakah kena gerakannya jadi jelek atau gimana tuh? Jadi kan salah satu syarat di Padepokan Balumusi di janji perguruan kan ada janji perguruan, salah satu isinya suci lahir suci batin. Nah makanya kalau misalkan kotor diri kotor batin ya tetap harus dibersihin dulu sebelum ikutan Menjalanin itu. Andai kata kita kotor diri, kotor gimana nih? Hasilnya maksudnya Ya, tapi pengen latihan, pengen ikutan, tapi kita tuh kotor, terus nggak dibersihin dulu gitu misalkan. Kan Hasil latihan jadi itu kumaha gitu. itu masuknya kan persyaratannya. Persyaratan. Jadi nggak bisa masuk, nggak bisa ikut. Oke, gini. Nah, maksudnya- Ciri-cirinya supaya kelihatan udah bersih nih. Ya. Itu gimana itu, Pak? Kan itu syaratnya kan, tapi kan hal itu sulit untuk dinilai gitu, dinilai secara kasat mata gitu. Itu gimana Abah sebagai pelatihnya bisa mengetahui ini udah bersih nih gitu. Gimana? Karena kan satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, berat itu. Nah, itu yang pertama. Kan yang disebut suci lahir batin. Ya. Jadi seseurnanya disilat, jadi tetap konsentrasi madepkeun ke Allah. Iya.
matak harus ngosongkeun heula diri. Lebat di Abah sampai acan ngalaksanakeun saum 7 dinten. Oh, jadi ada harus puasa. Wah, ada puasa. Puasanya puasa Pak, puasa sunat, bukan puasa apa. Untuk membersihkan diri. Jadi sebetulnya biar biar fokus gitu. Tenang, fokus. Tenang ketika latihan tuh tenang, terus fokus dalam gerakannya karena mengutamakan batin gitu Batin. ya. Kalau silat itu memang Kan. mengutamakan batin fokus Sila. kita bukan Harus lahir batin. bukan mengutamakan pikiran kita kosongin terus gerakan ini kayak gitu bukan, tapi karena satu gerakan itu harus benar-benar dinyawakan gitu dengan rasa kita yakin yakin tunggu gitu udah yakin jangan tuh yakin ya mah gitu tuh sih. Jadi Mata jarak. sekolah nama ngarah tereh terapna. Nah, itu kecintaan nama. Isian oke ya. Gitu. Nah tapi kan ini tuh wahnya punten-punten kalau Hmm, misalkan so- saya oh. salah. Jadi di silat itu bisa dimasukin apa biar kalau dimasukin apa itu sebutnya goib atau apa gitu harus bersih dulu. Makanya tadi pengen nanya itu bersihnya itu untuk apa gitu, output keluarnya gitu, apakah hanya Jadi, sekedar paus doang? logikana orang makan ya. Ya. Nah kan otomatis piring nu dipake kurang teh tetep kudu bersih lamun hayang sehat. Tempat wadah wadahna tetep Di kudu diri. bersih supaya sehat ka urang. Jadi sampai makan tuh tong pakai piring kotor, Oh, piring ya. bersih, Nah, ame gitu. sehat. Dina urang nyal ilmu pan tetep anu dicarina manfaat barokah maslahat. Tah jadi supaya manfaat barokah tur maslahat eta tetep kudu bersih oleh dina wadahna. Nah matakan istilahna urang prak-prakan sebelum latihan diwajibkeun kedah wudu kan kedah suci tina hadas alit. Upami istilahna nu juga duh hadas ageng tetep kudu adus heula kedah suci panan. Jadi suci lahir batina bersih hate teh gitu. Jeung bersih badan urangna supaya wadahna lagi bersih tiasa sehat di konsumsi ku urangna. Jadi logikana eta we gitu. Iya, kita kurang. Iya, itu kan sama-sama berapa? Umuran lah, umuran gitu. Emang karena ditegaskan. Bela diri itu kan ainemnya lamun orang awam melihat mah gelut, Iya. gelut kan. Tah, di mana budak ngorama kan ieu nate kan Kurgelutnya. Nah, Oh. ieu nate jiwa nate kan jiwa-jiwa nu sok rada-rada eta gitu. Sementara secara ieu nama kan bela diri itu hanya sekedar untuk mempertahankan diri dari serangan misalkan. Tapi kadang-kadang budak ngorama kan sok Ngerasa pang-pangna jadi gitu. amak seetik gelut, amak seetik gitu, gelut. pasti. Nah, sementara itu ngontrol nanti kumaha gitu. Jadi sebenarnya eta mah rumus sih. Ketika orang berjalan tetep aya ujianana. Oke. Kumaha niat kan. Lamun niat orang alus teh berarti belum tentu prosesna ge kudu alus. Orang belajar bela diri, pasti gogodana gede kawani. Sedangkan nu kudu dihindarkeun ku urang teh eta gitu kan. Orang belajar bela diri ya pastilah rumah saing gitu kan. Kan, Rumah saing bisa aing pangjagona kan. Justru eta teh gogodana dina urang memetik buah engkena dina keberhasilan urang teh eta teh kudu bisa dilalui. Sedangkan dina pencaksilat gitu kan nu karos pabi tetep nomor hiji musuh mah emosi diri pribadi, Dari sorangan. nafsu sorangan kudu diredem gitu. Bela diri itu untuk keselamatan. Kan mata lahir batin. Jangan pakai lahir atuh. Kalau ketemu dengan pakai batin. Jauh, coba aja lah. Yang lain tanya. Pada bukan ngambil. Tadi undang, suruh wawancara. Coba. Undang Nah, kalau kita undang. undang. Iya. Bagaimana lahir? Begitu aja lah. Untuk Berarti ngakuin. dina eta nanti masih tahap belajar berarti nya. Bayi tahap belajar. Diri nanti eta teh Peta. masih tahap Masih belajar proses. masih proses. Proses. Belum sempurna si ilmu nate karena emang proses Nah. tahap-tahap selanjutnya teh nahan emosi eta teh ngelawan diri Jadi sendiri. gue goda nanti ya gitu ketika lo udah bisa ya kayak kita aja gitu. Kalau misalkan udah bisa ilmu itu manfaat nggak? Apakah jadi madorot gitu kan? Ya, Itu juga gitu. sama kayak gitu mungkin ya.
Berarti ada unsur rombong mah. Nah itu yang batinnya enggak suci mungkin ya Pak. Karena kan udah ada talekan. Apa Pak? Sebelumnya itu udah nih kalau masuk di Balong Besi nih. Oh, iya. Kalau dilarang ini Iya. ya nggak tanggung jawab. Gitu. Tapi ini ya, kalau misalkan kayak seni bela diri gitu, itu pasti bukan diperuntukkan untuk ajang adu kekuatan gitu. Nggak masuk konsepnya di sini bela diri gitu. Makanya kan kenapa mesti lahir, batin gitu, sucinya, bersihnya gitu. Kalau udah dipastikan tuh kalau misalkan ada anak muda yang kayak udah nantang diri adu jotos, itu pasti gak seni bela diri dia. Gitu, udah kayak kelihatan ya. Malah itu beda antara orang yang adu kekuatan pengen nyombong doang sama yang emang seni bela diri gitu. Seni bela diri pasti punya identitasnya kayak beginian gitu bentuknya. Ya karena nyeni. Iya, nyeninya mana kalau ada seninya gitu. Seni itu kan apa ya? Rasa, bagi gua itu rasa. Keindahannya ya itu. Dibentuk. Iya. Abah sendiri nih, sebenarnya dulu tujuannya apa sih tertarik sama pencaksilat gitu? Tertariknya pencaksilat karena ada bahasanya dulu bela diri, bela dini. Bela diri, bela dimi. Nah, bela dini itu untuk membela agama. Condongnya bela diri itu untuk membela agama. Dari sekarang ini kan, kalau ini sekarang kita orang Islam, kalau nggak dibela sama kita, siapa yang mau bela? Kan ada unsurnya juga itu. Maka berkaitannya kalau di Abah itu ya sekarang puasa dulu, nih jalanin dulu supaya berlatihnya. Karena emang ngelihat zaman dulu juga ya. Kayak budayanya itu. Budayanya udah begitu. Distraksi di ya. Karena dan salah satunya seni bela diri itu bisa untuk aja membela agama juga. Itu yang nomor satunya yaitu. Tapi untuk korelasi untuk sekarang itu Bang, tujuan Abah kan tadi memang untuk maksudnya kayak apa ya, tujuan itu udah general untuk pesilat atau padepokan. Tapi tujuan Abah yang sekarang mungkin di era sekarang lah masih mau gitu nerusin ini Balong Besi, masih pengen dikembangin besar. Tujuannya apa gitu? Nah sekarang tujuannya karena kan sekarang anak-anak sekarang ya bagaimana peningkatannya ini padepokan untuk masa depannya. Itu kalau Abah kan udah terbatas. Nah, bagaimana caranya untuk melanjutin jejak langkah padepokan ini? Melanjutkan jejak langkah regenerasi. Itu generasinya. Jadi motivasinya untuk melahirkan generasi ya. Itu. Jangan sampai mati Jangan sampai mati. Kalau misalkan dari sisi yang muda nih, gimana nih? Apakah memang tujuan Abah ini tuh udah sebelum ke situ tujuan masuk tertarik. Apa? Orang mah hampir gak tertarik mungkin ya. Angkatan kok bisa tertarik. Jadi kayak dari kecil tuh kan dengar gitu kan ada yang latihan pencaksilat yang gak berani ikutan awalnya. Pas masuk SMP kelas 1 kalau nggak salah, SMP kelas 1 tuh ada yang ngajak. Nah yaudah ikutan aja kan udah pengen dari kecil. Pas ketemu ada temen yang sama-sama ikutan diajak. Nah alhamdulillah sampai sekarang masih sama Abah. Iya. Jadi emang dari awal dari kecil udah tertarik. Ada cita-cita. Ini mantap ya. Ya buat kemanfaatannya sih ya alhamdulillah. Selamat. Sampai sekarang kenal sama Nggak bonyok. pergaulan gimana. Coba emang gimana? Ajaran Abah itu gimana tuh? Menarik kayaknya. Unik sih. Pelajaran dari Abah unik gitu kan. Jadi kayak belajarnya tuh gak kelihatan diajarin, tapi pemikiran kita tuh kok bisa bertahap makin dewasa gitu kan. Itu dirasain tadi. Jadi setiap petuah Abah yang disampaikan itu kita kayak diajak mikir dulu, terus ngeresapi dulu. Makanya tadi mencerna dulu nih Abah.
Kebayang kalau misalkan andai kata saya jadi muridnya Abah gitu, pasti kayaknya kayak diisi gitu, Iya. diisi ketuhanannya juga gitu kan Tuhannya. Jadi Nah, gak lanjut kelihatan diajarin, terus. cuman dari setiap ucapannya tuh jadi pelajaran gitu buat kita. Hmm. Ucapan yang keluar hari ini tuh misalkan kayak gini. Iya. Nah kita kan pulang ke rumah. Nah di rumah tuh mikir. Pulang itu artinya Maksudnya apa? apa gitu kan? Iya benar. Lama kelamaan kan jadi ngerti. Heeh. Oh artinya kayak gini. Gak kerasa kita udah dewasa. Oh ternyata Oh ini gitu. karena memang bener kan kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang udah dewasa ya, kayak Abah kayak gini itu petua yang mereka ciptakan atau keluar gitu diutarakan itu bersiloka kayak ucapan ini bakalan lo kena nanti mungkin ya kayak gitu bener nggak kemarin kita banyak yang ngomong kayak gitu Para sesepuh kita tuh berbicaranya tuh bersiloka gitu. Jadi apa yang mereka ucapkan tuh tidak to the point tapi harus benar-benar kita baca, memiliki makna pasti. Gitu. Iya sih benar. Dan pasti nih ya kalau misalkan kayaknya nggak tahu ngerasain aja nih Bah ya. Abah keluarin petuan ya. Petuannya tuh pasti sama yang tadi kayak lo rasakan terbayang-bayang terus akhirnya tahu. Jangan kaget, jangan merinding ya. Tahu maknanya jadi sadar dan akhirnya tergerak sama gerakan. Iya kan? Pelajaran dari Abah tuh nggak semuanya soal gerakan, soal jurus. Iya. Ya makanya ada sempet mikir kayak gitu tuh. Pas sudah ketemu kan, oh jadi kayak gini kita sadar. Terus kalau kita salah kan otomatis kita sendiri introspeksi. Jadi secara gak sadar kita bisa ngerubah diri dari situ. Kalau misalkan saya gak ketemu Abah dulu, gak tahu pergaulan ngerubah saya kayak gimana gitu. lingkungan Ya, muda ya. Itu penting juga sih. menarik sumpah jadi Berarti kamu ngerasa dibentengi ya sama Abah? Iya ngerasa banget. Kayak berarti siap untuk jadi regenerasi Abah dong siap, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ya. amin bisa meneruskan dan membesarkan Iya citra kan, baik karena bela diri ini kan masuk ke dalam golongan budaya gitu, ciri khas dari suatu daerah gitu, dan itu tuh harus dijaga gitu. Kalau misalkan Abah nggak meregenerasi, siapa yang mau melanjutkan? Iya. Ini kan salah satu bentuk ciri khas kita juga. Tapi sekarang Bah, anggota nih udah berapa banyak? Nah, udah sekarang mah. Jadi tiap tahun tetap perubahan banyak gitu. Karena minatnya itu ya minatnya ada yang cuma dalam Sunda mah sepungkul lah Iya. itu ada yang mau tak itulah yang sekarang masih yang mau Jadi Seleksi alam naik gitu. turun. Tapi yang perempuan banyak nggak? Banyak Banyak sih enggak, cuman ada. Oke, sebelum kita lebih dalam nih, bakalan kita kulik tentang kayak gimana itu silatnya, terus kayak latihan, terus kayak meditasinya itu jurus-jurusnya kita bakalan lebih ke situ. Tapi sebelum itu kita bakalan narasi dulu dari tim Ruang Anak Desa. Oke, silakan narasi. Oke, teman-teman, rakyat kita, anak muda bisa maju dan lebih berkembang jika anak muda fokus pada suatu proses, bukan hanya menuhankan hasil. Dan karena itu, Ruang Anak Desa merupakan industri media kreatif persembahan untuk barudak desa yang berani perform, tidak ingin mengubur diri karena keterbatasan dan kekurangan. Untuk bisa mensupport perkembangan Ruang Anak Desa, kalian bisa melakukan pembelian t-shirt anak desa, bisa apa? Bisa juga pesan topi rimba dan juga ada katalog baru dan nantikan di Instagram Ruang Anak Desa. Atau kalian bisa juga dengan like, comment, subscribe, share YouTube channel Ruang Anak Desa, follow Instagram Ruang Anak Desa dan juga website anakdesa.todayuniversity.id. Oke. Atau juga ada di Shopee kita kebetulan kita buka Shopee baru ya. Ada lapak Ruang Anak Desa. Betul, gitu. Oke, karena semangat kalian, bantuan kalian, dan juga dukungan kalian itu memberikan kami semangat untuk terus mau bekerja, semangat melakukan sesuatu. Lanjut, next. Oke, itu narasi dari Ruang Anak Desa dan mau ditegasin juga anak desa itu benar-benar untuk persembahan budak desa ya. Jadi kalian yang mau
gabung sama anak tim kita Ruang Anak Desa, boleh banget untuk Atau ngisi. misalnya mau main-main di sini. Ya boleh. Atau kalau enggak mau ngisi dari sebagian program kita, ada Jelajah Desa, Aku MKM, terus juga mau jadi host Ruang Update misalnya, atau bikin program baru di Ruang Anak Desa, boleh banget. Kita tidak ada terbatasan dari kalangan apapun, dari siapapun. Boleh datang ke sini, kita kembangkan bareng dan memberikan citra daerah yang baik untuk Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, dan mungkin mancanegara. Amin. Mari kita bersinergi Ya, bersama. mari kita bersinergi bersama. Oke, guys, kita lebih mendalam nih. Ini ada satu pertanyaan yang dari lubuk hati nih. Bukan dari lubuk hati sebetulnya, yang terbiasa diutarakan. Biasa. Katanya nih, Sirat. Bah sama Kang Ehan, silat itu latihannya susah, terus juga pendalaman gerakannya itu perlu bener-bener pakai sanubari yang paling dalam, terus juga jangan neko-neko katanya kalau mau latihan silat. Kalau mau gerakannya doang itu bisa dimanapun latihan, tapi untuk secara mendalam silat itu memang perlu keberanian katanya. Jadi ada beberapa hal yang emang bener harus konsisten gitu. Jangan sampai ini, jangan sampai itu. Jadi latihan heula gitu aku masih dari suka duka lah gitu. Digoblogan tuh misalnya Anu karasa kalau bima gitu kan, salami di abahnya latihan keras gitu kan, kepungkur. Cuman upami ayeuna nama henteu gitu, teh aya keras ayeuna nama. Kepungkur mah keras. Alumni kira Kerasnya gimana? Kerasnya gimana? Jadi kerasnya tuh ya gimana sih kalau misalkan kita kuda-kuda sampai lebih dari hitungan, Oh. terus soal hukuman gitu kan, Lebih tegas mungkin. Oke. tegas gitu. Keras tegas. Oke, bentar. Gue mau cerita dulu kan. Dulu Mantan. pernah sama Abah, Ya. terus sama siapa Aolan, terus sama Dida. Diajarin dulu sama Aolan dulu sebetulnya. Di jam 1 tiap malam Jumat. Dari jam 10-an kalau nggak salah, jam 10-an. Terus kita tag langsung latihan itu sekitar jam 12-an kalau nggak salah. Pokoknya di dulu mah. sekitar jam 12-an terus latihan tuh harus kuda-kuda kayak kuda-kuda biasa gitu, kaki kita dilebarin terus tahan sampai 15 menit misalnya. Kalau gerak gitu itu ditendang langsung sampai kita jatuh. Enggak gitu, enggak benar-benar tendang langsung kaki kita. Terus tahan kayak push up tapi ditahan lagi. Emang bener-bener kerasa ekstra Jadi, gitu. lelah fisiknya juga gitu. betul. Ya. Karena ketika di lapangannya nanti mungkin dipakainya ya seperti itu gitu Iya. kan. Makanya Siapa kenapa- tahu kan tendangan orang lain jauh lebih keras gitu kan. Makanya. Terus gimana? Suka dukanya lagi ya? Ada lagi enggak? Banyak sih. Apa namanya? Kita itu banyak tahu kita yang nanti nonton itu pada tahu gitu. Yang paling dari semua pengalaman nih, yang paling kayak perih gitu, capek gitu, lelah gimana? Apa? Paling capek, paling perih, paling lelah gitu. Yang Ya, pas mana? ngurusin anak-anak sekarang. Kalian ngurusin SDM. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pas latihan di fisik segala macam itu belum Kalau apa dulu. ya? Ngurusin lebih lelah. Ngurusin lebih lelah. Soalnya kalau misalkan fisik mah karena emang yang Ya. pengen ya itu bisa jadi. Gimana Bang? Gimana contohnya? Gimana ngurusin anak-anak? Ya, yang bikin perihnya tuh kan kayak sekarang aja, kondisi sekarang. Ya. Jadi kan Abah tuh kan kalau ngelatih kan Ada depannya. Apa? kan Abah teh masrahkeun anak teh kabi gitu kan. Ya. Ya kan abi teh anu istilahna paling senior gitu ayeuna teh gitu kan. Janten upami ayeuna naon teh bek amang gitu ka abi di mata kan perih capek gitu kan. Berarti itu kamu paling diandalkan gitu. Terus Tapi di sisi eta punya kebanggaan dong. Abah udah mempercayakan ke orang misalnya. Bangga, Iya. bangga. Karena Abah oke mau sembarang nunjuk mereka. betul. Betul. Jadi ditunjuknya itu tuh bertolak belakang. Bertolak belakangnya kenapa? Ya karena
kita dulu bandel banget sama guru gitu. Sebenarnya bukan paling unggul, bukan murid paling unggul, Iya, bukan murid yang paling rajin. bandel. Justru paling bandel gitu. Gimana di sekolah formal? Ya di mana-mana gitu. Tapi kalau di sini enggak kan di pencak silat? Justru itu. Gitu. Iya. Jadi ya didikan Abah tuh gimana caranya kita supaya mikir sendirinya di situ gitu kan. Kita dulu ya bandel. Kalau dikatain kayak gini jarang diturutin. Kalau dikasih aturan kayak gini suka dilanggar. Nah, akhirnya kita dikasih amanah buat ngurusin anak-anak, sedangkan kita dulu gak pernah ya susah buat diatur gitu. Bukan teladan gitu maksudnya. Bukan teladan. Coba ke abahnya nih, abah kenapa kok bisa nunjuk Karena bukan teladan. karena Abah yang dicari kalau anak biasa mah ya enggak, kalau anak yang paling bandel yang disukai. Iya, karena apa? Kalau ini yang disukai, matakan Abah sekarang nih Mas Santren dulu, suruh Mas Santren dulu. Iya. Iya, di pondok, ke pondok dulu 7 bulan ya. Nah, udah pulang lagi. Nah sekarang ancang-ancang ini karena untuk masa depannya disuruh berangkat lagi. Udah kan ada wangi-wanginya. Karena supaya ketemu ketenangan itu ya di pesantren kan udah lain lagi. Jadi untuk menjalankan silat ini ya perlulah dengan agama. Iya, perlu diiringi. Iringi dengan agama. Matakan berlatihnya juga tiga malam itu ya. Hari apa aja, Pak? Nah, malam Selasa, malam Jumat, dan malam Minggu. Malam Selasa ya untuk gabungan gerakan-gerakan di mana aja yang mau ngasih pelajaran. Terus malam Jumat itu untuk siraman lah rohani untuk ngoreksi anak-anak yang belum. Kan kalau di Abah harus kalau mau bertahan wudhu dulu. Tanya ngedidik dari wudhunya sampai sholatnya. Gitu. Malam Jumat, malam Minggu ya hiburannya itu ya beras dari ibinya apalah itu. Dah itu. Ada sparring nggak? Sparring. Ada. Jadi kenapa dibagi-bagi jadwal latihannya? Karena banyak pelajarannya. Pelajarannya. Banyak pelajaran berapa SKS? Banyak pelajarannya. Kalau dibilang beresnya tuh gak tau beresnya kapan gitu. Ya contoh saya 3 tahun belum apa-apa kalau di Abah. 3 tahun. Berarti harus berapa tahun? Nah, itu bagaimana anaknya. Nah, Susah ribet. Tekunan berarti dibutuhkan. apalagi sekarang ini kan. Dulu 3 bulan berjalan, ada 3 bulan berjalan. Sekarang 3 tahun belum apa-apa kan anak-anak sekarang. Kenapa kebentur kan sekarang itu. Okay. Sekarang lebih ke menjurus ini ya teknis inti dari kan kalau misalkan pencak silat tuh bela diri ada gerakan Ya. ada ini. Nah ada berapa jurus di basic pencak silat? Basic. Wah. Kalau jurus Ya Allah. banyak sih. Banyak ya. 48. Itu tuh dari setiap tingkatnya. Dasar tingkat. Jadi ada jurus ada tingkatnya. Kayak tingkat 1 misalkan dasar ada 10 jurus. Terus tingkat 2 ke intinya ada 24. Nah, tingkat 3-nya ada 8 jurus. Jadi, nah dari setiap mau nambah jurus itu tuh Harus lulus. pengalaman gitu kan. Iya. Susah. Apalagi yang 8 jurus. 8. Nah, kumaha sih doma kepencit ngarep gitu teh. Hayang lulus hiji teh. Eta anu 8 anu tingkat katilu teh ya. Ari anu tingkat kedua mah jurus inti ngan saukur olah naon ya lamun bahasa gaulna mah senam otak gitu kan. Jadi lamun lancar senam otakna gitu pasti lancar dina jurus eta ge. Oh berarti dina setiap gerakan teh di
olah teh bukan hanya sekedar gerakan, tapi Bukan. mental di otak gitu. Iya. Pernapasan, konsentrasi. Larinya kemana? Kuda-kuda itu kan seukur aja nantung gitu. Tapi kuda-kuda Kuda beragam. Tapi ada gak misalkan instruksi dari Abah gitu, coba mana kudu ngelakukan hal iya gitu, yang itu tuh hubungannya malah jadi meningkatkan skill pencak silat, ada gak? Salah parendem atau Bisa gitu. Ya maksudnya gak masuk akal itu naon sih hubungannya, tapi ternyata ada gitu. Ada nggak? Ya banyak sih. Oh banyak. Pertama meditasi Kayak gimana ya? Kebanyakan nggak suruh meditasi kayak gitu, enggak. Tapi dari ucapan gitu. dan itu berdampak. Ucapan kayak gini tuh keluarnya kayak gini, kita olah. Nah, keluarnya dari sini. Kayak contohnya. Ya. Lamun jurus hiji han cenah kudu kieu tah cobaan bubukana kubuka kelid. Bukan Clean. Kubuka kelid. apa teh? Kan orang itu ngerti asal Heeh. setelah kuat teh teu naon teh can dipraktekeun eta teh pas meraktekeun cuman henteu disebutkeun eta teh nami jurusna gitu kan. Urang da teu ngeuh teh ada teu apa. Kayak coba buka klid. Oh, kieu meureun. Nah, sampai paham urang istilahna tiasa non dina sparring teh jeung senior teh tiasa Bukan clean. kubuka kelid teh gitu kan. Karak diterangkeun, nah tahan cenah buka kelid teh gitu. Katanya. Iya, soalnya pernah nih. Soalnya pernah nonton satu film yang dimana itu tuh pelatih ngedidik atletnya. Nah, kata si pelatihnya, kamu harus bisa dance lagu ini. Terus dia tuh marah-marah, ngapain cina orang disuruh ngedance, ngapain, gak masuk akal gitu. Orang teh yang jadi atlet kok bisa disuruh ngedance, sampai akhirnya tidak mau tahu, pokoknya minggu depan harus dance ini, lagu ini. Sampai akhirnya dia lolos, bisa ngedance. Dan ketika bisa ditunjukin ke gurunya gitu ya, ke pelatihnya, baru paham ketika pas tanding gitu. Oh, iya sih maksudnya teh gerakan supaya bisa membaca lawan. Dia jadi paham gitu. Kadang emang guru tuh atau pelatih tuh nggak nyambung gitu kan ngasih kita instruksi. Tapi kita tuh kadang harus bisa nerima dulu aja. Pelatih tuh lebih tahu gitu. Guru kita tuh lebih tahu apa yang baik buat si muridnya gitu. Nah itu kayak wah keren banget sih. Kayak tadi nanyain hal itu penasaran gitu. Apakah itu tuh trik-trik yang biasa dilakukan oleh para pemimpin, guru-guru dan pelatih gitu. Berarti abah gitu ya. Iya, ada, ternyata melakukan hal yang gitu. Pokoknya teh lieur. Naon? Itu naon gitu kan. Urang tanda tanya. Ciri kunaon make kieu. Cara dina karate kid kan, dina film karate kid kan, titah nenek. Baju teh. Baju jaket gitu. Ternyata kapake dina gerakan. Aya eta ge ku abah. Iya. Itu naon kieu. Pernah aya pertandingan? Alhamdulillah. Ya, prestasi Bang. Prestasi Prestasi anak-anak kumaha? prestasi alhamdulillah prestasi Alhamdulillah. anak-anak dari tahun ya yang tadi dicerita 87 sampai sekarang 22 Iya. alhamdulillah. Prestasinya cukup lumayan. Mana Abah bisa nerangkan karena ada piagamnya, Ada bukti sejarahnya. bukti sejarahnya. Dan nggak lupa. Pernah ke mana aja? Ya, Tadi katanya tanya aja itu. Bogor katanya, apa? Kemarin terakhir pertama Bogor. Di Bogor lomba ibing. Ibing. Tarik lah. Tariknya. Hmm. Tarik Alhamdulillah tingkat dewasa kita dapat 1 sama 3. Oh mantap. Lawannya dari mana aja tuh? Satu provinsi sih. Satu provinsi. Tapi Bang, itu kan udah dapat kejuaraan tuh, Iya. tapi ada nggak sih dari misal pemerintahan yang datang atau kalau enggak Support. bentuk support dari sekitar aja gitu gimana? Ya, matakan Abah begini ya begitulah. Sekarang mah. Gimana menjadi begitu Bang? Gimana sih? Iya. Jadi perhatiannya kalau yang di atas itu sekarang udah menjuarai Balung sih. ya, Balung Musik. Tapi
Seperti apa? Lihat tuh. Enggak mau ngelihat juga. Jadi Coba. Mata kan sekarang ya, Abah, ada begini. Ya itulah. Bagaimana caranya supaya balung besi itu tahu ada balung besi. Itu. Makanya didirikan, Iya. dikembangkan, terus Itu. di apa ya, di ajang dieventkan gitu anak-anak itu biar mereka tuh tahu di balung besi gitu mungkin kali ya. Ini ngebuat anak muda ini bagaimana kelanjutannya benang besi, alumni balung besi. Itu. Dari kamu sendiri gimana nih? Maksudnya dari angkatan Ehan ya, kan mungkin banyak teman-teman yang nggak ke arah sini gitu. Tapi kamu memutuskan untuk di pencak silat, apakah dapat dukungan dari orang tua, dari teman-teman gitu? Terus ngerasa apa sih arti pencak silat buat si Ehan sendiri gitu? ya dulu tuh gak ada dukungan dari orang tua. Oh, Gak ada. nggak ada. Terus Dulu mah. Ya wah-waleun bingung Karena bandelnya. berarti tingkat kecintaannya sama pencak Iya. silat dalam gitu. Iya. Misalkan sama orang tuanya udah gitu. kan waktu pertama ikutan dulu sekolah tuh di Darul Amal. Ya. Sampai belain-belain kabur waktu jadwal latihan. Kalau malam kan Banyak. tuh kabur keluar Orang-orang tua yang ini di jalan udah kaki, di jadi pasar baru. gitu kan. Dari Darul Di Darul Mantap. Amal. Tapi sekarang gimana? Kan udah punya prestasi udah ada. Udah Terus di-support. Ya orang tua gimana? sekarang sih alhamdulillah ada support gitu. Ya kita kan eta mah nyarang nana teh keboseneun merenang gitu. Tapi alhamdulillah malikna jadi ngadukung Wah, wah, wah. lomba kamana-mana ge aya dukungan ti orang tua kusarik we gitu. Oh, iya. Terus artis pencak silat buat ya apa? Sampai detik ini ya, sampai detik ini. Artinya apa sih? Sampai tadi. Silat itu artinya. Karena bahasa silat ada bahasa Arab silatun. Iya. Silatun. Tin butun. Nah, silatun bahasa Arabnya silatun. Jadi Untuk mensatukan. Jadi supaya ngahiji si bahasa itu silatun artinya. Harus bersatu. Iya. Iya. Maka Apanya yang harus silat. bersatunya gitu, Bang? Bersatu antara kejiwaan. Semuanya. Ya ngerti lah. Segitu aja mah yang ngasih untuk nanti untuk mikir sendiri. pikirannya Ya udah karena kan ada silaturahminya. Iya. jadi penjelasan Silatun bersatu jangan. Maka kan timbul ya simpai pajabangan iketan Iya. sapu lidi. Simpai pegat simpai. Simpai pajam Sapunya ada. Ya, itu ya. Enggak, lagu. diikat kan jadi satu. Maka sekarang Jampang ini ada simpai pajampangan. Pajampangan itu Iya. siapa aja tuh, Bang? Pak Hendar kan yang iniin yang budaya-budayawan itu dari 2013 kan dulu. Iya ya, generasi kita tuh Iketan. jauh, tapi dengan adanya ruang analisis, siapa tahu bisa silaturahmi gitu, ngobrolin. Sama mangga. keren. Pertanyaan lagi nggak? Ya. Ada sebetulnya tapi Ya. ini agak cukup ini. Ya, Kita lain kali. banyak juga sih pertanyaannya. ini. Apa? Dari ciri khas gerakan atau misalnya ciri khas dari balong besi ini sendiri apa? ciri khasnya Dari paguran yang lain mungkin ya. Iya, karena setiap padepokan pasti mempunyai ciri khas. Iya, Entah itu dari jurus atau misalkan dari apa gitu. Nah, dari jurus Jurus. kebanyakan di balong besi ngambil jurus dari Cimande. Oh iya itu jurus-jurus itu belum itu. kan tadi ya jurus tadi. Jurusnya Soalnya itu tuh udah jadi simbol perguruan. Kan ada dua, pada yang berbuah gerakan Cimande. Ada yang berbuah gerakan Cimande. Iya. Itu dari jurus. Kita lebih kumaha gerakan Cimande itu lebih kumaha apa? Jadi- apa non ngikat apa? Ngoncina kuat atau misalkan tahan Jadi- bantingna. Cimande mah nandean we. Oh, nanti Nandean. Lamun bahasa uang. Ini heulan ulah kapi heulan ulah.
Jadi kudu kumaha ya. Nah, jadi Iya, itu pikiran gimana deh? Silokanya itu. Mihulaan ulah, tapi mihulaan ulah. Ini kumaha? Lupas. Lupas. Ulah. Pas kumaha ya. Gitu. Pas ngahulang, pas kumaha ya. Lamun ngahelaan meureun nantang. Oh. Gitu. Kalau mihulaan mah Nantang. Kalau nandean ya itu yang duluan. Mana yang ngajual kurang nih beuh, Tah. bahasa aing namanya. Da bahasa ayeuna eta. Tapi urang mah mihulaan gitu. Gitu. Ulah nyikat ti heula gitu. Perkara ringan. Da abdi mah bela diri. Berarti di segi jurusna oke nya. Banyak kan jurusna lebih ke namanya. Nandean. Nandean berarti Jarang-jarang Defend. nyerang lah gitu. aya kesempatan kali nyerang berarti. ulah nyerang ti heula tapi batur tapi Tak serang, batur Pi. nyerang ulah kapiheulaan. Iya. Tah eta bahaseuna mah eta we. Kanggo di dieu mah eta. Pikirannya Mangga. Kulik di dieu. Mangga eta mah gitu. Maknaeun. Supaya kena jadi unik. Iya, siap. Ini Hehehe. pengen tahu Ehan nanti kedepannya bakalan kayak gimana nih? Maksudnya stay terus di dunia pencak silat gitu atau gimana? Ya insya Allah kalau misalkan panjang umur sehat ya pasti stay di pencaksilat. Semau itu. Berarti Dan- support sistemnya apa? Dan buka pondok. Iya. Kan tahu pondok pesantren. Pondok ini, pondok pesantren ini ya. sos. Gitu. Dia nyantri dulu. Iya. Karena apa? Artinya pasti ada. Terus ada pondok bersalin. Iya tadi support sistemnya jadi apa? Terus pendorong siapa? pendorong untuk melakukan ini gitu. Untuk tetap stay di sini pendorongnya apa gitu. Ya pendorongnya diri sendiri aja. Keinginan. Jadi keinginan diri sendiri karena kita merasa hidup kita tuh dirubah sama pencaksilat gitu. Jadi perlu mengabdi kembali gitu kan. Perlu mempertahankan. Nah, Mempertahankan. sadar budaya juga mungkin. Iya. Kalau misalkan kita juga bisa berubah, orang lain juga pasti bisa gitu. Mungkin kalau misalkan Ehan ya ngejalanin kehidupan yang lain mungkin jadi hampa karena kehidupannya udah berasa silat gitu. 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 Jadi udah sebagian dari hidupnya silat gitu. Jadi teller bank Tahu. Oke, ini nggak ada lagi? Mau one question nih. Boleh, Oke. lanjut. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin perlu dikaji bareng-bareng. Abah sama Kang Ehan, bener nggak sih kalau misalkan silat itu berhubungan dengan ya mungkin kayak kegoiban atau kayak ada yang harus dimasukin dulu kan temen saya dulu pas latihan itu harus dimasukin jurus maunya bisa mereka murah tapi itu nyeri ya kayak gitu. Tapi bener nggak sih kudu gitu atau mereka mungkin perlu mencoba itu atau kumaha gitu? Soalnya emang sudah mendasar sebetulnya ada gitu di pesilat-pesilat kayak gitu. Jadi itu tuh salah satu ciri khas pencaksilat. Nah, Keunikannya. Ciri khas pencaksilat Keunikan. Ehan pernah nggak dimasukin gitu? kalau dimasukin ya Acube kenapa Acube? dimasukinnya. Kalau dimasukin mah enggak, kalau ngemasukin iya. Sorry guys, ini ada Iya kan, harus jangan tegang ya. Misi. isi gitu. Ya, diisi lah ya. Yang nanya lagi kan Apa? ini orang yang nanya kan ada kan ya udah ada jawabannya nggak apa. Diisi ah. Jadi tunggunya pada ingat gitu. Diisi non heula. Kalau apa kan suka buka semua. Kayak apa ya? Kayak apa sih? Jadi gini mungkin. Robang. Jadi gini Han. Kita ketahui lah banyak padepokan kalau misalkan apa ya latihan atau misalkan pertunjukan itu tuh
kayak menyaksikan. Jadi ada sosok yang masuk gitu ke dalam diri. Kidul gitu. Ada sih ya. Ada. Kalau Kidul mah terlalu ya. Jadi kamu di Balong Wesi mah di Balong Wesi Nih ada di sini Roh Kidul juga ada. Pelajaran. Ada. Jangan ini diomongin ada. Itu kan beda. Nah, anu siga Yang dari sana juga ada. tingkat kedua dina inti. Oh, dina inti. Ya. Oh, jadi basic inti gitu. Mungkin itu sebagian Dasar. dari Tahapan. Tahapan. Dan kelas mungkin ya. Kelas, ya. ya dibedakan antara. Oh, berarti orang basic kan mah jangan kok gitu. Ngerti tuh. Itu manfaatnya apa? Jangan diisi. Tapi itu apa ya? Selain dari manfaat atau misalnya lainnya apa? Tapi orang lebih penasaran cara ngisinya gitu. Oh itu detailing susah. Jadi Mau. politika Jarek. Seluruh hari ya katanya. Langsung ditodong aja. Suruhyani. politika diri sendiri gitu. Nah, itu. Soalnya dina pelajaran di abahnya aya nu namina ngolah rasa kontak karena jadi ngolah rasa orang kumaha sih lamun contohna siga naonnya kan lamun dina ngolah rasa kan nu diolahna fokus pikirannya bersih pikiran jeung fokus Mematikan lah rasa. jeung pikiran teh kudu fokus supaya timbul rasa anu sebenarnya gitu. Oh, rasa yang sebenarnya yang dibayangkan. Bukan bayangan. Bayangan. Oke. Soalnya gue ngebandinginnya dengan afirmasi loh gitu. Iya. Nah, ya kan kalau afirmasi kan misalnya harus brilian misalnya gitu. Contohnya ya, brilian. Kan itu di pikiran diolah tuh rasanya, pikirannya, hatinya. Jadi terasa diisi brilian gitu. Contohnya. Memberikan sugesti. Tapi katanya bukan. Jadi Bukan. Bukan. Tapi ternyata Tapi bukan. emang itu tuh salah satu kalau misalkan bela diri itu sebuah permainan gitu. Nah, itu tuh bentuk permainan lain mungkin. Permainan lain. Dari bela diri. Bela diri itu kan dari jurus 1 sampai 24 tadi. 40 berapa gitu. Nah, itu bela diri. Nah, yang dimasukin kuda lumping, yang dimasukin itu bentuk lainnya mungkin. Seperti itu bukan sih? Ya kurang lebih seperti itu. Atau kelas yang diisi tuh untuk kelasan yang mana gitu. Kalau misalkan lawan permainan gitu mah ya berarti nggak perlu gitu. Ya, Penasaran aja untuk sih. permainan. Sekarang kembalinya begini aja ya. Gitu. Ingat asal di mana, Balik ke mana? balik ke mana. Asal di Allah, orang kembali ke Allah. Ingat sama Allah. Sebatkan dikir karena simbolnya Balong Wesi dikir. Aya teh sih logo ieu. Ya. Saya kira dina teh kan aya lapar. Oh iya. La ilaha illallah. Jadi Itulah ciri Balong Wesi mah fungsinya. Kalau Balong Wesi dalamnya itulah itu. Setuju. Selalu ingat ke Allah. Oh, jadi apa ya? Ciri khas atau karakter yang ditimbulkan di Balong Wesi itu benar-benar erat dengan hubungan Agama. kita sama Tuhan kita gitu. Keagamaan. Dalam keagamaan gitu. Dari mulai mau latihan, dari mulai kesiapan, dari mulai mau perform kayak gitulah mungkin kalian. Itu simpul. Nah. Ya. Simpul. Ya. Oke. Iya. Jadi budaya seni pencaksilat ini lumayan cukup menarik buat diingatkan gitu. Sebenarnya dulu gue interest lah sama pencaksilat gitu. Malah kalau misalkan di perkuliahan ada pencaksilat kayaknya pengen gabung, cuma yang ada karate. Di perkuliahan yang ada karate, nggak ada pencaksilat. Enggak apa-apa untuk ke depannya. Jadi mendalami karate bisa ke silat. Dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya di silat itu sama bela diri juga. Sama ketahanan Gitu, ya. ketahanan. Fisiknya kan kalau di karate kuat. Iya. Tapi kalau silat uniknya ada, lebihnya ya itulah. Iya. Enggak ada yang lebihnya yang maha kuasa. Itulah. lebihnya pencak silat. Iya, Itu. Iya. Oke guys, jadi apa ya? Itu pengen ini. Kamu tanya lagi? Mau tanya lagi. Kayak boleh. Ada nggak inspirasi atau tokoh pencak-silat yang kamu ikutin? Kayak di media sosial, jadi suka lihat-lihat. Oh, misalkan Iko Uwais, saya pribadi Bruce Lee. ya, tokoh pembela diri gitu. Bukan pembela. Pembela diri. Seni bela diri maksud gua.
Abah. Siapa? Abah. Abah. Sebetulnya ya Panutan silat guru, Bang. mana aja tetap fungsinya ke silat itu. Semuanya fungsi, walaupun isinya banyak sekarang larinya tetap isinya itu ya itulah larinya walau dari karate, taekwondo itu ya pengisiannya untuk masa depannya larinya ke pengisiannya ke silat karena semua jurus ada di silat. Kuncinya kelemahannya kalau di silat tahu itu aja lah. Itulah ya uniknya itu karena apa? Karena kita kan udah langsung yang Maha Kuasa. Di mana kelemahannya itu orang? Jadi kayaknya kalau udah pencak silat bisa karate, bisa Iya, itu. gampang ya. Apa tinggal minta. Gitu. Saya mau gerakan karate nih. Ini amalannya. Nah itulah ya sedikit aja untuk pengalaman. Kalau biasanya sekalian bisa. Tapi mau lebih kalau sekarang mah Abah juga nggak bisa apa-apa. Semua murid-murid juga Abah nggak bisa apa-apa. Jangan dibanggakan, nggak bisa apa-apa. Itu yang Maha Kuasa, yang bisanya. Cuman kita semua ini cuman ketitipan. Segitu aja lah. Nanti ngobrol yang itu boleh datang kepada Pokat. Kita pengen Silahkan. kayak aktivitasnya Gitu. itu bisa siapa tahu bisa kita di brandingkan biar Gitu. orang lain banyak yang tahu juga gitu. Tapi dengan adanya Apa? akun YouTube itu Itu. apa Putra Negara Iya. itu bisa menaikkan eksistensi pencak silatnya nanti. Iya. Iya. Biar kan yang karate sekarang di sana di gedung Taekwondo. Iya. taekwondo itu banyak muridnya. Nah siapa tahu peminat pencak silat bisa mulai gitu, bisa mulai. Walaupun ya emang agak sulit ya. Agak sulit iya. Harus perlahan lah. Semoga kita Karena saling apa? bersinergi ya. Di silat itu baru sekarang ya seperti leluhur orang tua. Sekarang naik, waktunya naik. Emang Ya. Ya baru sekarang nih. Nah, setuju, Pak. Udah 42 tahun Abah ya. Nyampe sekarang baru sekarang. Buka lah untuk anak-anak muda. Itulah. Sekarang udah waktunya ya. Ya waktunya anak muda yang bergerak, anak muda yang memajukan, ilmunya sudah ada di Abah, didikannya Abah siap untuk mengajarkan gitu. Jadi anak-anak muda yang mau interest sama pencak silat boleh nih di Abah Doi, bisa kalian ikut serta di situ atau kalau enggak Gabung latihan. kayak gabung latihan gitu biar meramaikan budaya Jampang gitu agar tetap lebih harum dan juga Dan citra lestari. ya lestari. Kemudian juga ada manfaat lain ketika kita memberikan effort lebih kepada budaya, itu memberikan citra baik pada daerah kita tersendiri. Terlebih dengan daerah kita Jampang Kulon yang dimana memang perkampungan pedesaan yang erat dan lekat dengan suatu budaya, karena memang di kota itu budayanya itu memang sulit untuk menemukan ciri khas budaya tertentu daerahnya karena memang udah berbaur dengan budaya-budaya asing kayak gitu. Nah kita ada rasa bersyukurnya ketika kita terlahir di daerah gitu ya, jangan sampai kita melupakan budaya, kalau tidak kita tetap support perkembangan yang ada di daerah dari segi budaya kayak gitu. Nah mungkin ada kesimpulan dari kalian selain dari saya nanti yang terakhir. Kalau misalkan dari gua titip aja, salah satu penyebab matinya suatu budaya, suatu adat istiadat atau identitas itu tergantung peran anak mudanya. Jadi kita saatnya anak muda punya peran di bidang tertentu, dan itu semua tugas kita untuk mencari kita berperan di bidang yang mana. Iya. Kalau dari saya pribadi, karena ini hubungannya dengan budaya, saya tidak akan bosan untuk menyuarakan suatu slogan atau suatu kata-kata yang mengatakan seperti ini. Negara besar adalah negara yang tidak melupakan budayanya Sejarah. dan juga sejarahnya. Ya. Jadi dengan adanya mereka, kita harus support gitu, karena mereka tuh yang menjaga budaya di kita.
ada pembelajaran yang kita bisa ambil dari apa ya, dari podcast kita kali ini bersama Abah dan juga Kang Ehan, di mana pencak silat itu adalah bukan sebuah permainan biasa, bukan hanya gerakan yang dikeluarkan saja, tapi memiliki effort lebih dari segi pemikiran dan juga rasa, dan juga yang paling menjadi ciri khas dari suatu silat yang Abah dari apa ya, kembangkan itu dari segi keagamaan yang memang lekat dalam satu dalam di Balung Musi itu gitu ya. Oke, mungkin apa ya, cukup Ya. Bervariatif karena ya silat itu gitu, bervariatif sekali. Mungkin dari paguron-paguron lain, karena di Jampang juga banyak nih ya apa paguron pesilat gitu, silat-silat itu. Tapi di Abah ini tuh ada yang tadi diutarakan memiliki ciri khas, ya, memiliki ciri khas tertentu. Mungkin ada pesilat lain yang di paguron yang hanya mengajarkan idenya mungkin. Kalau jika kalian yang suka gitu ya boleh. Yang paling kita tidak sarankan kalian udah interest, terus kalian udah suka tapi nggak ikut, nggak setengah-setengah, terus nggak apa ya, mematikan bakat kalian mungkin, atau sebenarnya mengkubur seluruh jiwa dan perasaan kalian yang suka dengan itu. Setuju. Oke. Jangan Mungkin ada apa ya? Tambahan dari Kang Ehan. Atau mungkin ya, petua atau motivasi orang-orang yang bisa yang menonton. Pesan mungkin. Atau buat mungkin dari Abah mungkin ya. Kita tempeling dari Abah ya nambah. Pepeling. Sok menggaknya ayeuna istilahna condong pencaksilat, karena lamun upami pencaksilat henteu berjauhan sareng agama, sanes kanggo tawuran, sanes kanggo berantem. Fungsina pencaksilat itu kanggo bela diri sareng bela agama. Hati-hati anak muda sekarang, jadi seueur pisan gogoda rencana nu bakal tumiba ka barudak ngura ayeuna, sing kiat ulah ngajauhan caketan Allah anu Maha Kawasa gitu. Abah, terima kasih banyak. Atur nuhun, sudah datang bersama Kang Ehan, dan juga terima kasih sudah memberikan ruang untuk anak-anak yang di desa yang suka dengan budaya silat ini terus kembangkan untuk Kang Ehan ke depannya. Semoga ini menjadi ladang rezeki dan pahala Kang Ehan untuk ke depannya, dan bersama Abah dan rekan-rekan Balung Besi juga ke depannya. Amin. Oke. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah menonton nanti setelah di-upload. Semoga memberikan manfaat. Mulai. Isi. Buru Tapi satu tong lagi. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang menonton sampai akhir dan memberikan dari podcast ini tuh memberikan kalian dari informasi, terus juga kayak yang petua-petua dari Abah bisa terap kepada kalian, dan juga jangan lupa support podcast Ruang Anak Desa Bisa Apa ini, karena kita benar-benar hadir untuk desa, bukan hanya untuk kita. Memang ini dikeluarkan dari pergerakan kita, tapi outputnya itu untuk masyarakat dan juga anak desa, dan semoga bisa goals menjadi agen perubahan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Gue Aal. Gue Onci. Dan gue Dani. Salam Barudak Desa. Salam.